Ada yang namanya aliran Jabariyah. Jabariyah ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dalam keyakinannya sehingga ikhtiar itu menjadi tidak. Ada yang namanya aliran Jabariyah. Jabariyah ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dalam keyakinannya sehingga ikhtiar itu menjadi tidak ada. Ini seperti kasus atau kejadian wabah ini, dia akan yakin ini wabah terjadi dengan izin Allah. Saya juga akan kena dengan ketentuan Allah. Saya akan mati dengan takdir Allah. Ini keyakinan ini benar. Namun dalam Jabariyah itu dia tidak mau menggunakan ikhtiar sunatullahnya, tidak mau menyempurnakan dengan ketentuan-ketentuan syariat sunatullah. Dia tidak berusaha menghindar dari musibah. Dia akan, misalkan dalam situasi sekarang, saya nggak mau pakai masker, kalau nggak takdirnya mah nggak akan kena, kalau sudah takdir pasti kena. Tapi dia tidak mau pakai masker, tidak mau physical distancing, tidak mau menjaga jarak dari orang yang sakit. Dia yakin kalau nggak kena, kalau kena bakal kena, nah begitu. Keyakinannya benar dan sah, tetapi ya tidak mau menggunakan sunatullahnya. Dia tidak menghindar, dia tidak pakai masker, cuci tangan juga ala kadarnya. Nah ini adalah Jabariyah. Yang satu lagi adalah Qadariyah. Kalau ini dia sepertinya menyerahkan, Allah tuh menyerahkan kepada ikhtiar. Jadi ikhtiar saja. Pokoknya kita bisa atasi, tapi tidak kait kepada Allah. Memang Allah menciptakan virus, tetapi kitalah yang mengatasinya sendiri. Nah orang yang seperti ini sangat gigih dengan ikhtiar, sangat jaga kebersihan, jaga jarak, tidak mau kerumunan, dan dia menganggap itulah yang bisa menyelamatkannya. Nah, bedanya kalau itu yakin, sepertinya yakin ke Allah dan menafikan ikhtiar. Kalau ini sepertinya Allah itu bisa diatur oleh ikhtiar. Nah, kita ini adalah berkeyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana? Kita yakin ini virus ciptaan Allah, ini virus milik Allah, ini virus bertasbih kepada Allah, ini virus tidak bisa kena kepada kita kecuali dengan izin Allah. Apa yang ditetapkan Allah terjadi pasti akan terjadi, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dicegah. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kita hanya akan mati pada waktu yang ditetapkan Allah. Yakin seperti itu. Nah, pada saat yang sama, hati itu yakin bulat juga menyempurnakan ikhtiar. Karena Allah menciptakan akal, pengetahuan. Jadi kita yakin ini adalah dalam genggaman Allah. Tapi saat yang sama ikhtiar. Contohnya dia pakai masker, dia mengadakan physical distancing, sangat menjaga jarak. Dia tidak mau sembarangan, dia mencuci tangan dengan bersih. Dia pun sangat serius. Nah, bersama dengan itu dia pun minta ke Allah perlindungan dari segala musibah ini, dari segala bala ini. Dijauhi segala penyebabnya, dia pun sangat bermohon kepada Allah perlindungan supaya Allah menjaga dirinya. Nah, tapi kalau suatu saat terjadi sesuatu, dia ridho. Saya terima ini takdir ini ya Allah, sambil sempurna juga berobat. Dia di rumah sakit, dia diisolasi, dia diinfus dan sebagainya. Dan kalaupun dia sudah dalam keadaan siap sakaratul maut, dia ridho, tidak ada komplain dengan Allah dengan takdir sakit ini. Namun saat yang sama dia pun sempurnakan ikhtiar. Nah inilah yang dipahami akidah atau pemikiran yang benar ya. Seperti halnya Pak Rasulullah pun ada yang orang untanya tidak diikat, tawakal, bukan begitu ya. Diikat dengan baik syariatnya, untanya diikat, pasrahkan ke Allah.
Kita pun kunci begitu. Mobil dikunci dulu, pasang alarm. Sudah gitu pasrahkan ke Allah. Jadi jangan salah mengatakan, wah jangan takut virus. Virus kan itu ciptaan Allah. Lah, apakah akan berkata yang sama kalau ada singa berkeliaran? Jangan takut singa. Singa kan ciptaan Allah. Apakah benar nanti kalau berdua di kandang singa mau? Kenapa sih kita harus takut? Tapi kan nyeberang juga, kenapa tengok kiri kanan? Nah, itu adalah syariat. Itu adalah amal soleh kita. Makanya hadirin harus benar-benar hati yakin kepada Allah 100%, tidak ada celah ya untuk meragukan kepada kekuasaan Allah. Pada saat yang sama kita sempurnakan ikhtiar kita. Dunia dilanda oleh virus corona. Kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi dia adalah peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Dia peringatan agar manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan kita melaksanakan tuntunan agama. Salah satu di antaranya, tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah para dokter. Ikutilah tuntunan dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Karena itu, tidak heran fatwa ulama-ulama menyatakan bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat demi menjaga keselamatan jiwa manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat menyangkut tuntunan itu, agama juga menyatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah tuntunan dan pendapat pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Demikian, semoga kita berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menghimbau kepada seluruh warga Nahdliyin dan kepada seluruh umat Islam pada umumnya agar kita selalu berserah diri kepada Allah, meningkatkan taqarrub kepada Allah, menebalkan iman kita kepada Allah dengan dasar qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita apapun kecuali yang Ia kehendaki. Walaupun kita menghindar kemana, kalau Tuhan menghendaki kita tertimpa sesuatu tersebut, maka kita tidak akan bisa menghindar. Tapi sebaliknya, walaupun kita berada di tengah-tengah musibah, wabah, kalau Tuhan belum menghendaki kita terkena wabah tersebut, kita akan selamat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman, tawakal, ridho, menerima ketentuan dari Allah di saat kita sedang berada dalam keadaan prihatin dengan merebahnya wabah COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Akan tapi kita pun harus berikhtiar, harus berusaha. Itu pun perintah Allah. Allah perintah kepada kita agar kita berusaha, berupaya melakukan sesuatu untuk terhindar dari mara bahaya. Tidak boleh kita menyerah begitu saja. Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu celakakan dirimu sendiri. Mari kita usaha, ketika sakit kita berobat, ketika ada wabah
kita pun harus berusaha menghindar. Dalam keadaan apapun, mau namanya datang penyakit, mau namanya datang bencana selain penyakit, yang paling penting bagi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga i'tiqad kita. I'tiqad dalam makna apa? Bahwa semua yang terjadi di atas bumi ini tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang terjadi itu izin Allah. Maka menghadapi keadaan seperti ini Bapak Ibu, yang utama doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga dan dipelihara. Nah, termasuk juga bagian yang sangat penting Bapak-bapak Ibu, bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang berlaku di dunia. Ada yang disebut dengan sebab akibat. Sunnatullah yang namanya api, panas atau dingin? Sunnatullahnya panas. Sunnatullah dari penyakit yang menular, atas izin Allah dia bisa menular. Karena ada sunnatullah, maka mari kita hidup dengan menjalani sunnatullah itu dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk kita arah api julat, jangan kita dekati, terbakar kita. Kalau ada kita lihat mobil datang dengan kecepatan tinggi, jangan kita berdiri di tengah jalan. Sunnatullahnya kalau ada kecepatan benda yang bergerak dengan cepat, maka apapun yang ada di depannya itu pasti akan dia tabrak. Minggir kita, itu sunnatullah. Demikian pun kalau ada wabah penyakit, maka kita ikuti sunnatullahnya. Apa sunnatullahnya? Jaga diri kita baik-baik. Hindarkan apa-apa yang bisa menyebabkan penyakit itu, juntuk kita jauhan.